Malam itu, Reza, seorang detektif muda, dapat panggilan buat datang ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Ada laporan pembunuhan yang baru aja terjadi. Katanya, seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di kamar tidur. Reza bergegas ke lokasi dengan hati berdebar. Ini adalah kasus besar pertamanya. Pas dia sampai, rumah itu udah dikelilingi garis polisi. Ruangannya gelap dan cuma diterangi beberapa lampu emergensi dari tim forensik. Mayat korban, seorang wanita parubaya, tergeletak di lantai kamar penuh luka sayatan di sekujur tubuhnya. Brutal banget, pikir Reza sambil ngeluarin buku catatannya. Di sekitar mayat, ada bercak darah yang kayaknya sengaja dicoret-coret di dinding. Tulisannya aneh, kayak simbol-simbol. Ini bukan sekedar pembunuhan biasa, gumamnya. Tapi anehnya, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kerusakan di pintu. Kayak si korban ngebiarin pelakunya masuk. Reza terus cari petunjuk. Satu hal yang bikin dia kepikiran adalah satu jejak sepatu kecil di dekat jendela kamar. Seolah-olah ada orang lain yang ngeliatin dari luar sebelum pembunuhan itu terjadi. Tapi anehnya, jendela itu terkunci rapat dari dalam. Setelah ngumpulin bukti, Reza balik ke kantor buat evaluasi. Tapi, makin dia nge-review bukti-bukti, makin gak masuk akal. Gak ada sidik jari, gak ada jejak yang jelas selain jejak kecil itu. Dan gak ada saksi yang lihat siapapun masuk atau keluar dari rumah. Besok malamnya, Reza memutuskan buat balik ke TKP. Kali ini, dia sendirian. Ada sesuatu yang terus bikin dia penasaran. Harusnya ada yang gue lewatin, pikirnya. Rumah itu sepi total, cuma suara angin malam yang bikin suasana makin creepy. Dia masuk ke kamar tempat mayat ditemukan. Ruangannya masih sama persis kayak semalam, cuma sekarang lebih kerasa mencekam. Tiba-tiba lampu ruangan kedap-kedip, dan Reza mencoba untuk tetap tenang. Tapi kemudian dia dengar bunyi langkah kecil. Kakinya gemetar, dan pas dia nengok ke arah jendela, dia lihat jejak kaki kecil itu, dan sekarang ada lebih banyak. Dan jejak-jejak itu makin lama makin mendekat ke arahnya. Reza langsung pasang senter dan ngarahin ke sudut ruangan. Gak ada siapa-siapa. Tapi napasnya makin berat, seolah ada sesuatu yang ngikutin dari belakang. Pas dia mau keluar dari kamar itu, pintu mendadak kebanting keras dan terkunci. Dia mencoba membuka pintu dengan panik, tapi sia-sia. Dan saat itu, dia lihat bayangan hitam kecil muncul di lantai, kayak sosok anak kecil. Sosok itu berdiri membelakanginya, matanya kosong, dan dia mulai tertawa kecil, tapi suaranya seperti suara orang tua yang serak. Reza langsung mundur dengan jantung yang berdegup kencang. "Siapa kamu?" Dia teriak, tapi sosok itu cuma berdiri di sana, gak bergerak. Perlahan, suasana ruangan berubah. Dinding-dindingnya seakan meleleh, dan Reza bisa ngeliat fragmen-fragmen dari peristiwa masa lalu. Dia ngeliat korban, wanita parubaya itu, ternyata dulu pernah tinggal di rumah ini dengan anaknya. Dan tiba-tiba, dia nyadar sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Anak kecil yang dia lihat di ruangan itu adalah anak korban yang dulu tewas terbunuh di rumah ini bertahun-tahun lalu. Wanita itu ngebunuh anaknya sendiri karena masalah mental. Dan sekarang arwah anak itu ngehantui TKP ini, cari ibunya dan pengen balas dendam. Tapi Reza mulai merasa aneh. Pikirannya berkabut. Dia pun ngeliat ke cermin yang ada di kamar itu. Dan yang dia lihat bukan dirinya. Wajahnya berubah. Perlahan-lahan dia sadar kalau dari tadi dia bukan mengungkap pembunuhan. Tapi dia sendiri adalah korban pembunuhan di masa lalu itu. Reza sudah mati. Dia sudah jadi bagian dari rumah itu dan mengulangi kejadian-kejadian aneh tanpa sadar.
Dia bukan detektif yang cari pelaku, tapi arwah yang terperangkap dalam lingkaran waktu. Dan terus-terusan coba menyelesaikan kasusnya sendiri yang sebetulnya sudah selesai bertahun-tahun lalu. Suatu malam, Angga lagi duduk-duduk di kamarnya sambil nonton film horor di laptopnya. Udah hampir tengah malam, tiba-tiba perutnya keroncongan. Mau gak mau, dia harus ke dapur buat masak mie instan. Masalahnya, tiap kali dia ke dapur kos itu, suasana di sana beda. Bawaannya kayak ada yang liatin. Tapi kali ini dia mikir, mungkin gue cuma kecapean. Akhirnya dia ambil senter HP, keluar dari kamar, dan jalan pelan-pelan ke dapur yang lokasinya ada di ujung lorong. Pas sampai di sana, lampunya remang-remang, dan cuma ada satu jendela kecil yang kebuka sedikit, bikin angin malam masuk. Pas Angga nyalain kompor, tiba-tiba ada bunyi kayak panci jatuh dari belakang. Pas dia nengok, gak ada apa-apa. Paling kucing, pikirnya. Tapi pas dia balik lagi ke kompor, minyak udah gak ada di mangkok. Kaget, dia lihat sekitar, tapi dapur kosong, gak ada siapa-siapa selain dia. Dengan jantung yang berdegup kencang, dia mikir, mungkin tadi gue lupa naruh minyak di mangkok. Dia coba masak lagi. Kali ini dia benar-benar ngawasin minyak, memastikan gak ada yang aneh. Tapi tiba-tiba bunyi suara orang bisik-bisik dari arah wastafel. Angga langsung merinding, tapi dia memberanikan diri buat ngeliat. Dan di sana dia lihat bayangan hitam yang duduk di atas wastafel. Mukanya samar, matanya tapi merah menyala, dan tangannya itu penuh darah. Angga sebetulnya pengen lari, tapi kakinya kaku. Dia cuma bisa ngelihat bayangan itu yang tiba-tiba ketawa kecil. Suaranya kayak orang serak. Pas bayangan itu mendekat, Angga mulai ngerasa oksigennya habis, kayak ada yang mencekik lehernya. Dia ketakutan setengah mati, tangannya gemeteran. Tapi tiba-tiba suara pintu kamar kos sebelah kebuka keras. Ternyata ada tetangganya, Dani, yang juga bangun karena dengar suara aneh dari dapur. "Angga, lu ngapain di sini?" Dani teriak. Dan benar aja, pas Dani masuk dapur, semua tiba-tiba kembali normal. Bayangan hitam sudah hilang, wastafel bersih, dan mie Angga ada di mangkok seperti biasa. Tapi Angga masih ngerasa sesak, kayak ada yang aneh. Lalu Dani ngeh. "Lo sadar gak sih, Ga? Itu dapur udah dikunci dari luar sama ibu kos sejak 2 bulan yang lalu, gara-gara ada yang kesurupan di situ." Angga gak bisa ngomong apa-apa. Dia gemetar, sadar kalau dapur itu selama ini kosong. Tapi siapa yang barusan masak? Malam itu, Ika, seorang guru TK, dapat tugas lembur buat beresin admin. TK Pelangi, tempat dia kerja udah kosong. Anak-anak udah pada pulang dari siang, dan lampu-lampu aula pun udah mulai dipadamkan satu persatu. Cuma nyisain ruangan kantor yang masih terang. Cuma tinggal bentar lagi kok, pikir Ika sambil mengetik laporan. Tapi pas malam makin larut, dia mulai dengar suara-suara aneh dari arah ruang kelas. Suara kayak anak kecil lagi ketawa, main, dan bunyi langkah-langkah kecil lari-larian di lantai. Ika berhenti ngetik. Dia nyimak baik-baik. Apa mungkin ada anak yang belum pulang? Dengan perasaan gak enak, dia berdiri, jalan pelan-pelan ke arah ruang kelas. Pintu ruang kelas setengah kebuka, dan pas Ika mendorong pintunya, dia ngelihat sesuatu yang bikin jantungnya berdebar kencang. Boneka teddy bear besar yang biasanya cuma dipajang di pojok ruangan, sekarang duduk di tengah-tengah karpet, dikelilingi oleh mainan yang tersebar gak karuan. Kepalanya sedikit menoleh ke arah Ika. Mungkin tadi anak-anak lupa naruh di tempatnya lagi, pikirnya mencoba menenangkan diri. Tapi pas dia maju buat ngeberesin, tiba-tiba lampu di kelas padam seketika. Gelap total. Tapi suara langkah-langkah kecil itu makin jelas,
ada yang lari-larian di dalam kelas, tapi Ika nggak bisa lihat itu siapa. Halo. Ika coba buat manggil sambil meraba-raba dan cari saklar lampu. Tangannya gemeteran. Pas lampunya udah nyala, boneka teddy bear itu udah nggak ada di tempatnya lagi. Dia ngeliat ke sekeliling dengan panik, tapi nggak ada siapa-siapa. Semua kursi tertata rapi. Ika balik ke ruang kantor dengan langkah cepat dan nafasnya udah mulai nggak karuan. Dia coba untuk nenangin diri, berpikir ini cuma sugesti karena dia sendirian di sekolah malam-malam. Tapi pas dia udah nyampe di mejanya, di atas keyboardnya udah ada teddy bear itu. Duduk dengan kepala miring, mata hitamnya kayak ngeliat langsung ke arah Ika. Dia loncat mundur, hampir teriak, tapi suaranya gak keluar. Lalu ada suara kecil yang nyaris kayak bisikan, "Main yuk." Ika langsung cabut, lari keluar dari kantor, ngelewatin aula, dan pas dia hampir sampai di gerbang sekolah, pintu aula itu kebanting nutup dengan sendirinya. Ika kaget, tapi tetap coba untuk buka pintu dan narik sekuat tenaga. Tapi sia-sia, karena pintu itu tetap gak bisa dibuka. Sementara itu, suara anak-anak ketawa makin kenceng, suara mainan yang dilempar-lempar, dan langkah-langkah kecil yang makin dekat. Tiba-tiba boneka teddy bear yang tadi udah ada di pojok aula berdiri sendiri, perlahan jalan ke arah Ika. Dia coba lari, tapi seakan ruangannya berubah menjadi labirin. Kemanapun Ika pergi, selalu balik ke tempat yang sama, di depan boneka itu. Sampai akhirnya boneka itu ada tepat di depannya. Ika benar-benar gak bisa bergerak, badannya terkunci. Dan perlahan-lahan boneka itu membuka mulutnya. Tapi sebelum sesuatu terjadi, suara bel berbunyi kencang. Dan tiba-tiba semuanya sudah kembali normal. Ika pun terbangun dari posisinya di meja kantor dengan laptop yang masih menyala di depannya. Dia ngucek-ngucek mata dan bingung sendiri. Dia lihat ke sekeliling, dan aula sudah terang benderang. Gak ada tanda-tanda boneka atau hal aneh lainnya. Apa gue tadi ketiduran? Pikirnya. Tapi pas dia mau keluar, Bu Nining, penjaga sekolah, muncul di depan pintu dengan wajah yang tegang. "Bu Ika, kenapa tadi jam 11 malam masih ada yang nyalain mainan di aula? Saya lihat dari jendela aula kayak ada yang muter-muter. Padahal kan udah gak ada siapa-siapa di sini dari jam 8. Ika terdiam, gak bisa ngomong. Waktu di jam tangannya masih menunjukkan pukul 10 malam. Kalau dia tadi mimpi, kenapa mainan di aula beneran udah keluar dari tempatnya? Di kampus tua yang udah berdiri sejak zaman kolonial, ada satu gedung yang selalu jadi bahan jatah bisik-bisik mahasiswa. Gedung F. Gedung itu udah jarang dipakai. Katanya gedung itu dulu tempat ruang-ruang kelas, tapi sekarang cuma dijadikan gudang dan sesekali buat simpan barang-barang tua kampus. Meskipun begitu, ada satu cerita yang selalu bikin mahasiswa baru bergidik. Cerita tentang tugas akhir yang gak selesai. Cerita itu tentang seorang mahasiswa arsitektur, namanya Anton. Dia mahasiswa pintar, tapi terkenal suka kerja sendirian. Dia pernah bilang ke teman-temannya kalau dia mau buat tugas akhir yang beda dari yang lain. Suatu malam, Anton ngunci diri di gedung F buat nyelesain proyeknya. Tapi dia gak pernah keluar lagi dari gedung itu. Orang-orang cuma nemu laptopnya doang, menyala di tengah ruangan dengan desain bangunan yang aneh. Bertahun-tahun pun berlalu, dan gedung itu akhirnya jadi makin sepi. Sampai akhirnya ada sekelompok mahasiswa semester akhir. Mereka adalah Dito, Sari, Gilang, dan Dina yang nekat masuk ke gedung F buat cari suasana baru untuk mereka nyelesain tugas akhir. Dito yang pertama kali ngajak, "Ayolah, siapa takut? Tempat sepi gitu malah enak kali buat kerja." Akhirnya malam itu mereka berempat datang ke kampus dengan peralatan lengkap. Laptop, buku, kopi, ya tentu aja dengan keberanian. Mereka masuk ke gedung F lewat pintu belakang yang gak dikunci. Begitu masuk, suasana gedung terasa lembab, bau apek dari kayu tua,
dan tembok yang udah lama gak tersentuh. Lampu-lampu temaram di lorong bikin bayangan mereka jadi panjang dan terlihat menyeramkan. "Ayo cepet, makin malam makin serem nih," kata Sari, mencoba untuk menghilangkan kecemasan. Mereka sampai di ruangan tua yang katanya dulu ruang kelas. Meja-mejanya berantakan, kursi-kursinya terbalik, dan di sudut ruangan ada papan tulis besar yang udah berdebu. Tapi yang aneh, di tengah ruangan ada meja kerja dengan laptop yang masih menyala. "Serius nih, ada yang lupa matiin laptop di sini?" tanya yang Gilang dengan nada ragu. Mereka semua pun mendekat. Laptop itu terbuka, menampilkan gambar desain bangunan yang kompleks. Ada denah ruangan, pintu-pintu, dan lorong-lorong yang aneh. "Itu kayak gedung ini gak sih?" tanya Mira sambil memandang layar. Denahnya sangat mirip dengan gedung F, tapi ada lorong-lorong tambahan yang gak pernah mereka lihat sebelumnya. Dito yang penasaran mulai mengklik file lain yang ada di laptop itu. Tapi begitu dia ngeklik, layar tiba-tiba padam. Dan lampu di ruangan itu langsung mati. Semuanya terdiam sejenak. Jantung mereka berdetak lebih cepat. Aduh, gak bener nih. Udah keluar aja yuk, kata Sari mulai panik. Tapi sebelum ada yang bisa bergerak, lampu tiba-tiba udah nyala lagi. Tapi mereka gak lagi ada di ruangan yang sama. Meja-meja yang tadi berantakan sekarang udah rapi tersusun. Dan papan tulis yang tadinya kosong kini penuh dengan tulisan-tulisan aneh. Dito, Sari, Gilang, dan Dina saling pandang dengan ekspresi bingung dan ketakutan. Tunggu. Ini kita tadi di mana? Kok sekarang beda? Tanya Gilang sambil memandangi sekeliling. Dina mulai mundur, tapi dia terhenti di depan jendela besar. Saat dia mengintip keluar, yang dia lihat bukan kampus, bukan juga taman seperti biasa. Di luar cuma ada kabut tebal yang menutupi segalanya. Kita kayaknya gak lagi di kampus deh, bisik Dina dengan suara gemetar. Dito mencoba untuk membuka pintu ruangan, tapi pintu itu terkunci dari luar. Dan tiba-tiba mereka semua dengar suara langkah kaki di lorong luar ruangan. Langkah kaki itu berat, tapi teratur, seperti seseorang yang sengaja jalan menuju ke ruangan mereka. Sari mendekap erat lengan Dito. "Kita harus cari jalan keluar sekarang," katanya panik. Dito mulai mencari celah di jendela atau pintu lainnya, tapi semuanya sudah terkunci rapat. Langkah kaki itu makin mendekat, dan kini terdengar jelas ada suara seretan, seperti sesuatu yang diseret ke lantai. Srit, srit, srit. Mereka berempat mundur ke tengah ruangan, ketakutan. Saat pintu perlahan terbuka, mereka semua menahan napas. Tapi yang masuk bukan manusia. Sosok yang berdiri di depan mereka adalah seorang pria dengan wajah pucat, tubuhnya kaku, dan matanya kosong. Tangannya memegang sebilah kapak besar yang diseret di lantai. Itu Anton, mahasiswa yang hilang. Dia balik, bisik Sari, hampir menangis. Sosok Anton pun mendekat, tapi bukannya menyerang. Dia hanya berdiri diam, sambil menatap mereka dengan tatapan hampa. Lalu dia mulai bicara dengan suara parau. "Kalian mau tugas akhir di sini juga?" Sebelum ada yang sempat menjawab, dinding ruangan tiba-tiba retak dan bagian-bagian gedung mulai runtuh. Mereka berempat lari ke arah jendela dan mencoba menghancurkan dengan segala cara. Saat dinding ruangan hancur, mereka terhisap ke dalam kegelapan yang dingin. Tiba-tiba Dito tersentak bangun. Dia ada di kursi ruang kelas kampus, sendirian dengan laptopnya yang menyala di hadapannya. Di layar laptop ada desain bangunan gedung F. Dia terdiam, bingung. Apa yang barusan terjadi? Mimpi? Namun saat dia melihat ke belakang, dia sadar ruang kelas itu kosong. Semua barang temannya, tas, laptop, buku sudah tidak ada. Dito berdiri, memanggil-manggil nama mereka, tapi gak ada jawaban.
Kampus sudah sepi dan malam semakin larut. Dengan rasa bingung dan takut, Dito keluar dari kelas dan berjalan menuju parkiran. Saat melewati gedung F, dia berhenti sejenak. Di dalam gelapnya gedung tua itu, dia bisa melihat bayangan seseorang berdiri di jendela lantai 2, menatap langsung ke arahnya. Itu adalah bayangan Sari, Dina, dan Gilang. Mereka ada di dalam gedung F, menatapnya seakan meminta pertolongan. Tapi mereka tidak bisa keluar. Mereka terjebak di sana. Dito berlari, meninggalkan kampus dengan ketakutan yang terus menghantui. Dan satu hal yang dia tahu, gedung F gak pernah benar-benar kosong.